Ada pertanyaan yang sering banget muncul kalau kalian sedang gagal bayar, atau pertanyaan tentang seputar pinjaman online yang paling banyak ditanyakan. Apa aja pertanyaan itu? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Oke, singkat aja ya, saya mau bikin video ini karena ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah umum, tapi ini pertanyaan yang akan sering diulang-ulang. Oke, di pertanyaan pertama, apakah DC pinjaman online akan datang kalau gagal bayar? Oke, ini sudah umum banget ditanyakan. Kalau pinjaman ilegal, sudah pasti tidak ada DC lapangan. Ini khusus yang ilegal ya. Sudah pasti kalian tidak akan ada DC lapangan. Jadi aman, ilegal tuh aman. Tapi ada resikonya, kalian akan disebar data. Oke, sampai situ paham ya? Gimana pinjaman online yang legal? Kalau legal ada yang didatangi, tapi hanya beberapa aplikasi saja. Aplikasi besar yang sudah pasti didatangi Akulaku, Kredivo, HCI, Tunaiku, Kredit Pintar. Mungkin ada yang lainnya, tapi ini random. Ada yang bilang ada dan ada yang bilang didatangi dan ada yang aman-aman aja. Seperti DC EasyCash, DC Kredito, DC Indonana. Mungkin ada yang sudah didatangi tapi ini random. Dan juga salah satunya adalah Shopee Pinjam atau Shopee Pay Later. Jadi nggak merata. Yang sudah merata di seluruh Indonesia, di kota-kota besar sudah pasti saya tekankan Akulaku dan Kredivo. Jadi itu ya pertanyaannya ya. Apakah DC pinjol online akan datang kalau kita gagal bayar? Secara peraturan mereka boleh datang, asal mereka datang kurang dari 90 hari. Lewat 90 hari sebenarnya sudah tidak boleh ditagih, tapi peraturan ini sering dilanggar. Oke, pertanyaan kedua yang sering ditanyakan, apakah gagal bayar akan disebar datanya? Kalau pinjaman ilegal, sudah pasti kalian akan disebar datanya ya. Kalau pinjol ilegal, kalian akan disebar datanya. Karena itu jadi senjata utama mereka. Senjata utama mereka untuk mensebar data, untuk bikin malu. Terus kalau pinjol legal, resmi OJK, secara peraturan mereka tidak boleh mensebar-datakan data krediturnya. Tapi kenyataannya ada beberapa pinjaman online yang sebar data. Kalau sebar data mungkin dipermalukan ya di media sosial, galang donasi gitu, hutangnya dikasih tahu berapa, disebar data KTP kita dikasih tahu begininya gitu. Tapi pinjol legal ini biasanya sebaran data itu mereka ditagih di luar kondar. Jadi random. Shopee ini bisnisnya sering banget kayak gini. Dan juga pinjol ada kami nih yang sering nyelonong ke media sosial. Jadi itu ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan ketiga, apakah boleh tidak merespon tagihan DC? Saya sih balikin lagi ke kalian ya. Apakah kalian mau merespon apa tidak? Ya oke. Terus yang jadi pertanyaan lagi, apakah boleh? Emang ada peraturannya kalau kita nggak boleh mengangkat atau merespon tagihan dari DC? Nggak ada peraturannya dong. Jadi bebas-bebas aja. Jadi boleh kalian tidak merespon. Cuman resikonya kalau kalian tidak merespon, kontak darurat Anda akan dihubungi ya. Kalian akan di spam bertubi-tubi. DC pinginnya kalian tuh ngomong, ngasih tahu kapan bayar gitu maksudnya. Tapi kalau saran saya sih, kalau emang belum ada dana, ngapain direspon? Kita jelasin sampai mulut kita berbusa sama DC, nggak ada yang mau tahu ya. Jadi capek-capekin energi kita aja, buang-buang waktu. Pertanyaan keempat, apakah tidak bayar pinjol bisa dipenjara dan pidana? Tidak bisa. Nggak ada satupun kasus orang pinjaman online dipidana karena gagal bayar ya. Saya tegaskan, tidak ada satu kasus pun orang gagal bayar di pinjaman online dipidana. Jadi santai. Terus bang, kakak masuk sidang perdata. Ya udah, cuma perdata doang, tapi kalian tidak di penjara. Paham ya? Kalian boleh searching dah di Google, nggak ada satupun. Jadi santai aja. Kalau bilang katanya ada DC yang mengancam akan ada hukum lah, ini itu hoax. Biar kalian takut, akhirnya kalian membayar dengan gali lubang, tutup lubang. Bener kan? Pertanyaan terakhir, bang, sampai kapan kita ditagih DC pinjol? Saya jawab secara umum ya. Sampai kalian tidak bisa melunasi. Sampai kalian tidak melunasi, kalian akan tetap ditagih. Tapi itu secara umum. Tapi secara faktanya, biasanya 2-3 bulan itu adalah gencar-gencarnya kalian ditagih. 1 bulan deh kalian gagal bayar, atau 1 hari 2 hari kalian akan gencar-gencar ditagih. Bahkan puluhan, lebih dari itu ya. Tapi kalau sudah melewati 3-4 bulan, reda, teror kalian reda. Kalau kalian merespon, ya itu akan jadi incaran DC. Makanya 3-4 bulan, 5 bulan, bahkan setahun, ya udah kalian biasanya akan reda teror itu. Karena yang gagal bayar tuh bukan kalian aja, banyak jutaan umat di Indonesia. Jadi data kalian apa sih receh, dia akan cari data-data yang baru.
Oke, itu saja ya teman-teman ya video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa memberikan info untuk kalian. Jangan lupa beri dukungan di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video di setiap harinya. Akhir kata, sehat selalu untuk kita semua. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.